Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh KBR tentunya ya. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan larangan penjualan ketengan dan lisensi penjualan rokok bersama saya Rizal Wijaya. Baik, dan ngomongin soal jumlah perokok anak di Indonesia, ini terus mengalami kenaikan. Upaya menaikkan harga cukai rokok pun masih belum efektif ya mengatasi masalah akses anak terhadap rokok. Disinyalir, rokok yang dijual batangan dan harganya murah ini menjadi pemicu banyaknya anak yang merokok. Dalam rangka pengendalian kemudahan dan keterjangkauan anak membeli rokok, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) memberikan beberapa rekomendasi dalam studi terbarunya. Di antaranya adalah warung rokok eceran masih sangat padat dan dapat dengan mudah diakses oleh penduduk termasuk anak-anak, maka pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan perlu mendukung opsi pelarangan penjualan rokok secara batangan pada revisi PP 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dan Kementerian Perdagangan juga diharapkan mengembangkan regulasi ya untuk memperketat penjualan rokok secara perbungkus dan pelarangan penjualan rokok secara batangan atau secara eceran ya. Sejauh mana revisi PP 109/2012 dilakukan, lalu bagaimana aturan ini akan berjalan dan apa pengawasannya agar efektif hingga ke masyarakat. Kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di program Ruang Publik KBR pagi hari ini, yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan di Jakarta Anda bisa mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM ya, atau live streaming melalui YouTube, website, dan juga Instagram kita. Oke, baik. Dan sekarang langsung saja saya akan terhubung dengan dua narasumber kami secara virtual melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Dr. Benget Saragih selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan RI. Selamat pagi Dr. Benget. Selamat pagi, salam sehat Pak Rizal Wijaya. Salam sehat selalu dokter. Maaf sekali dokter bisa on cam. Mohon maaf belum terlihat ya. Yes, baik. Dan berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Bapak Rizky Kusuma Hartono PhD selaku peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial dari Universitas Indonesia (PKJS UI) ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rizal ya. Iya, Pagi, Pak. terima kasih Pak Rizky dari PKJS UI ya. Baik, ini kan ngomongin soal perokok anak ya, dan juga rokok batangan, rokok ketengan yang gampang diakses. Tadi juga di awal sudah disebutkan ada rekomendasi dari PKJS UI. Nah, yang pertama mungkin saya ke Dr. Benget terlebih dahulu nih sebagai pemrakarsa revisi PP 109/2012 ya. Mengapa sih pelarangan penjualan rokok ini, rokok batangan terutama ya, menjadi salah satu prioritas, Pak? Apa urgensinya? Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan, silakan. Dokter Benget. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. salam sehat. Terima kasih Pak Rizal. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita melakukan revisi PP 109 tentang pelarangan penjualan rokok batangan menjadi satu prioritas. Karena yang pertama, harga menjadi terlihat lebih murah dan mudah dijangkau oleh perokok pemula, baik anak-anak maupun remaja. Dan ini juga hasil dari survei yang dilakukan tahun 2024 dan 2014 oleh Global Youth Tobacco Survey di Indonesia menunjukkan bahwa 74,3% anak usia 11 sampai 15 membeli rokok secara batangan. Yang kedua, ini juga akan pembelian rokok secara batangan ini akan melemahkan efektivitas dari peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, karena peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok menjadi tidak terlihat ketika rokok dijual per batang. Yang ketiga, praktek penjualan produk tembakau batangan ditemukan di mana-mana. Nanti Pak Rizky bisa bicara hasil riset PKJS UI tahun 2021 di DKI Jakarta bahwa 8.371 warung rokok di DKI Jakarta menjual rokok batangan, dan dari tempat penjualan rokok batangan. Nah, ini juga di sana disebutkan promosi pencantuman harga
eh, pokok per batang. Jadi di warung-warung itu ditulis juga harganya, sehingga ini yang membuat anak-anak akan mudah membeli rokok batangan. Kemudian yang keempat, penjualan rokok batangan ini juga meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas rokok bagi anak, terutama di lokasi yang berdekatan dengan sekolah, sehingga memudahkan akses anak-anak untuk mengkonsumsi rokok. Dan ini nanti Pak Rizky juga akan menyampaikan hasil riset PKJS UI di DKI Jakarta tahun 2018 menyatakan bahwa lokasi penjualan rokok batangan sangat dekat dengan sekolah. Setiap 1 kilometer terdapat 15 warung rokok eceran dan lokasi penjualan dekat dengan sekolah. Nah, ini harapan kita nanti yang akan kita atur di dalam PP 109. Yang kelima, ini juga tidak ada pengawasan terhadap larangan penjualan produk tembakau atau rokok kepada anak-anak, padahal di bungkus rokok disebutkan tidak boleh dijual kepada usia kurang dari 18 tahun, tapi tidak ada pengawasannya. Nah, secara umum, penjualan rokok batangan ini mendorong inisiasi merokok dini pada anak dan remaja. Mereka bisa dengan uang jajan 1.000, 2.000, mereka bisa membeli rokok. Dan di beberapa daerah kami kunjungi, mereka patungan membeli rokok gitu dengan modal Rp500, berempat gitu beli satu batang 2.000, mereka bisa menghisap bersama-sama dan itu mencoba-coba akhirnya jadi perokok pemula. Oleh karena itulah diperlukan norma pengaturan baru terkait larangan penjualan rokok secara batangan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari peringatan kesehatan bergambar tadi yang tercantum dalam bungkus rokok. Karena apabila seorang membeli rokok secara batangan, maka ini tidak akan melihat bahwa peringatannya disebutkan rokok dapat membunuhmu. Nah, ini tidak Karena akan bungkusnya plastik ya, Dok? Karena dia beli satu batang gitu kan, nggak ada peringatannya. Kalau di beberapa negara sekarang di rokoknya ada tulisan sekarang peringatan kesehatannya gitu. Jadi dia mau merokok, dilihatnya itu tulisan rokok membunuhmu gitu. Nah, kalau di Indonesia kan tidak dibungkus rokoknya, sehingga kalau dijual secara batangan ini tidak akan kelihatan peringatan kesehatan bergambarnya. Kemudian yang kedua, membatasi akses atau keterjangkauan terhadap perokok untuk perokok pemula dan menekan prevalensi perokok di Indonesia. Oleh karena itulah opsi kami dari Kementerian Kesehatan untuk merevisi PP 109 karena target RPJMN kita untuk menurunkan prevalensi perokok anak sejak tahun 2013 sampai 2018 itu tidak tercapai, dan 2024 ini kita akan mencapai target 8,7. Nah, jika ini tidak diperkuat, maka perokok anak akan terus bertambah di Indonesia. Nah, itulah Pak Rizal, kami dari Kementerian Kesehatan, mengapa terus mendorong revisi PP 109, walaupun sekarang PP 109 akan dicabut dan diganti dengan PP Kesehatan. Jadi nanti akan ada satu peraturan pemerintah tentang kesehatan yang tadinya ada beberapa peraturan pemerintah digabung menjadi satu peraturan pemerintah tentang kesehatan. Nah, pengamanan zat adiktif nanti masuk di sana dan PP 109 kemungkinan besar akan dicabut dengan lahirnya PP Kesehatan yang baru. Baik. Nah, disinilah akan kita atur pelarangan penjualan rokok batangan dan termasuk usia, Pak. Usia sudah disepakati bukan 18 tahun tapi sampai 21 tahun. Oke. Berbagai demikian, Pak. Ya, berbagai kebijakan sudah dilakukan gitu ya, sudah dikeluarkan, dan apakah aturan ini menjadi opsi terakhir karena menaikkan cukai dirasa juga belum cukup untuk menekan konsumsi rokok khususnya di kalangan remaja dan anak, Dokter? Ya. Jadi penjualan rokok batangan juga akan mengurangi efektivitas kenaikan cukai rokok. Kalau dia dengan adanya tidak dijual secara batangan, maka rokok-rokok ilegal tidak akan ada gitu ya. Dan di sana dia akan membeli rokok lengkap dengan cukainya. Nah, dengan adanya larangan penjualan rokok batangan ini,
sehingga ini akan meningkatkan cukai rokok juga. Kan cukai dibuat itu dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok ya, akses bagi orang-orang yang rentan, anak-anak dan orang miskin. Demikian, Pak. Baik. Nah, terkait dengan temuan atau riset gitu ya dari di Jakarta sendiri ada sekitar lebih dari 8.000 warung yang menjual rokok batangan. Nah, saya mungkin langsung ke Bapak Rizky ya dari PKJS UI. Nah, hasil temuannya seperti apa nih, Pak Rizky? Ya, kami mempunyai berbagai macam riset, temuan-temuan yang mendukung urgensi pelarangan penjualan rokok batangan memang. Tadi seperti yang disebutkan di DKI Jakarta sangat padat dan juga cukup padat juga di sekitar lokasi sekolah. Bahkan kepadatannya meningkat dari lokasi SD ke lokasi SMP, ke lokasi SMA itu semakin meningkat. Kemudian kami juga punya studi lain terkait dengan jangka waktunya ya. Jadi tadi kan kepadatan warungnya, kemudian kita lihat secara temporal bagaimana pertumbuhan warung yang jual rokok ketengan ini. Nah, ternyata angkanya juga ikut meningkat gitu ya dari kurun waktu 2015 ke tahun 2017 atau 2018 gitu ya. Nah, itu angkanya mengalami peningkatan. Ditambah lagi juga ada semacam ketergantungan spasial gitu ya. Artinya ketika ada salah satu orang buka warung jual rokok ketengan, itu memicu di sekitarnya juga jualan rokok ketengan juga. Jadi ke-trigger gitu ya. Nah, ter-trigger gitu ya. Nah, dari sisi supply itu ya, kemudian dari sisi konsumen sekarang. Nah, tadi pembelinya adalah anak-anak. Bahkan juga kami juga punya riset ya yang membuktikan bahwa anak jalanan itu mereka membeli rokok ya secara ketengan per batang gitu ya. Anak jalanan ini anak yang bekerja di sehari-hari di jalan dan penghasilannya 25% itu digunakan untuk membeli rokok dan rokok yang dibeli itu secara per batang. Kemudian ada yang kita kenal insiden yang disebut dengan smoking relapse. Ya. Smoking relapse ini juga terjadi pada anak-anak. Jadi anak-anak itu sudah mencoba semangat untuk berhenti merokok, kemudian mereka merokok kembali. Nah, salah satu pemicu insiden smoking relapse ini adalah adanya penjualan rokok per batang. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Benget, tadi ada iklan yang menampilkan harga rokok yang dijual secara per batang. Ya, intinya studi yang di negara-negara lain pelarangan penjualan rokok secara per batang ini efektif bisa menurunkan konsumsi rokok terutama pada anak-anak dan juga kelompok prasejahtera. Oke. Tapi sebenarnya penjualan rokok ketengan atau rokok batangan ini apakah hanya terjadi di Indonesia? Bagaimana dengan di negara lain? Ya, di negara lain sudah banyak diterapkan. Ya, terutama karena ini adalah arahan FCTC sebenarnya. Jadi di FCTC itu ada 3 pasal setidaknya yang melarang penjualan rokok secara per batang gitu ya. Dan maka negara-negara yang sudah meratifikasi dan sudah mengimplementasikan FCTC, mereka pasti melarang penjualan rokok secara per batang. Dan itu merupakan tindakan ilegal gitu ya. Kalau di Indonesia penjualan rokok secara ilegal itu masih kalau tidak memiliki pita cukai saja. Nah, tapi kalau di luar negeri tindakan melakukan penjualan secara per batang ya, rokok per batang itu merupakan tindakan yang ilegal, terutama bagi negara yang sudah meratifikasi FCTC. Dan di Asia sudah banyak sekali negara-negara yang sudah meratifikasi FCTC, tinggal Indonesia aja gitu. Nah, dan kebijakannya belum ada. Baik, ya kita masih terus menunggu ya. Mudah-mudahan Indonesia segera tergerak untuk menandatangani FCTC ini ya, Pak Rizky. Baik, Pak Rizky, tadi disebutkan bahwa smoking relapse ini pemicunya adalah rokok batangan ya, dan apa namanya angkanya juga sangat tinggi. Ini seperti apa nih jumlah smoking relapse ini yang terjadi di Indonesia? Ya, smoking relapse ini jadi terjadinya prevalensinya itu lebih dari 50%. Wow. Nah, jadi dari anak-anak perokok itu sebenarnya mereka ada yang ingin berhenti merokok. Nah, tapi di antara mereka yang mau berniat berhenti merokok kemudian kambuh lagi atau relapse itu masih lebih dari 50%. Nah, itu berdasarkan hasil studi kami menggunakan data Global Youth Tobacco Survey sebenarnya gitu ya. Dan anak-anak ini ya karena mereka masih terpengaruh dengan iklan gitu ya, dan juga menariknya iklan promosi sponsor rokok sehingga
mereka menjadi relapse gitu ya. Oke. Itu iklan promosi dan sponsor rokok ini menjadi salah satu penyebab anak-anak menjadi relapse juga. Baik, karena memang iklannya dibikin semenarik mungkin dan targetnya emang anak-anak muda juga gitu ya, Iya. Pak Rizky ya. Maka Baik. larangan penjualan rokok batangan ini sangat diperlukan gitu ya. Iya, oke. Dan kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali ruang publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya, dan saya juga akan menunggu untuk Anda yang ingin bertanya gitu ya kepada dua narasumber kami atau memberikan komentar boleh terkait dengan tema kita hari ini di telepon bebas pulsa 0800 2457 893, kemudian melalui WhatsApp di 0812 118 8181 dan komentar melalui kolom chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id.